Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai anjak piutang atau factoring dengan modal Ventura. Kelompok 8 terdiri dari Anisya Siti Solehah NPM 41, Siti Aminah NPM 69, Mutia Dwi Nuraini NPM 70. Tolong perhatikan setiap slide-nya ya teman-teman. Anjak piutang berasal dari gabungan kata anjak yang berarti pindah atau alih, sedangkan piutang yang berarti tagihan sejumlah utang. Jadi, anjak piutang adalah pengalihan atau perpindahan piutang dari pemiliknya terhadap pihak lain. Kegiatan anjak piutang. Yang pertama, ada pengambilan tagihan suatu perusahaan dengan fee. Kedua, pembelian piutang perusahaan dalam suatu transaksi perdagangan dengan harga sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga, mengelola usaha penjual kredit suatu perusahaan. Artinya, perusahaan factoring atau anjak piutang mengelola administrasi kredit suatu perusahaan sesuai kesepakatan di antara perusahaan yang berkaitan. Pelaku-pelaku anjak piutang. Yang pertama ada faktor atau perusahaan anjak piutang. Perusahaan ini menawarkan jasa anjak piutang. Artinya perusahaan ini akan mengambil alih atau mengelola piutang atau penjualan kredit debiturnya. Yang kedua ada supplier atau klien. Klien yang menyerahkan tagihannya kepada pihak anjak piutang untuk ditagih atau dikelola dengan cara dibeli sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan yang telah dibuat. Yang ketiga ada debitur atau nasabah. Nasabah ini yang mempunyai masalah atau utang kepada kreditor atau klien. Selanjutnya ada fasilitas yang diberikan oleh perusahaan anjak piutang. Yang pertama, berdasarkan pemberitahuan. Berdasarkan pemberitahuan terbagi menjadi dua. Yang pertama ada disclose. Disclose yaitu fasilitas yang diberikan kepada perusahaan anjak piutang dalam penagihan piutangnya dengan sepengetahuan debitur. Lalu ada undisclosed. Undisclosed ini kebalikan dari disclosed karena perusahaan anjak piutang ini tanpa sepengetahuan si debitur, kecuali jika ada pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dibuat dan atau perusahaan anjak piutang mengandung suatu resiko. Berdasarkan tanggung jawab. Yang pertama ada with resource. With resource ini, debitur tidak mampu untuk melunasi segala kewajibannya, maka resiko kredit tersebut menjadi tanggung jawab si kreditor dan pilihan anjak piutang mengembalikan tanggung jawab penagihannya. Lalu ada without source. Without source dalamnya adalah apabila semua risiko yang tidak terbayar dalam suatu penagihan piutang menjadi tanggung jawab pihak anjak piutang sepenuhnya dan bukan tanggung jawab kreditor. Berdasarkan pelanggan yang pertama ada full service factoring. Full service factoring ini merupakan perusahaan anjak piutang yang memberikan semua jenis fasilitas jasa piutang baik dalam jasa pembiayaan maupun jasa non pembiayaan, termasuk fasilitas untuk menanggung resiko terhadap kredit yang macet. Lalu ada resource factoring. Resource factoring adalah jasa yang diberikan oleh perusahaan anjak piutang meliputi hampir semua jasa anjak piutang proteksi terhadap resiko tidak terbayar tagihannya. Dalam ini, resiko kredit tetap berada pada kreditor. Lalu ada bulk factoring. Bulk factoring adalah jasa yang diberikan terhadap kreditor hanyalah fasilitas jasa pembiayaan dan pemberitahuan jatuh tempo pada debitur. Lalu ada maturity factoring. Dalam perusahaan jenis ini, fasilitas jasa yang diberikan kepada kreditor adalah pelindungan kredit yang meliputi pengurusan atas penjualan, penagihan dari debitur, dan perlindungan atas piutang, dan dalam jenis jasa yang diberikan adalah tanpa pembiayaan. Selanjutnya ada under clause factoring. Dalam fasilitas ini, perusahaan anjak piutang memberikan proteksi terhadap kemacetan pelunasan piutang sampai dengan persentase tertentu dari jumlah faktur yang telah disetujui. Yang terakhir ada advance payment. Advance payment ini adalah yaitu transaksi pengalihan piutang di mana pembayarannya dilakukan saat jatuh tempo dan besarnya sekitar 80% dari nilai faktur.
Yang terakhir, berdasarkan wilayah. Berdasarkan wilayah terbagi menjadi dua. Yang pertama ada domestic factoring. Domestic factoring merupakan perusahaan ajak piutang yang hanya beroperasi di wilayah Indonesia. Sedangkan international factoring adalah kegiatannya dapat dilakukan antar negara seperti pembiayaan fasilitas. Jasa-jasa dan biaya yang diberikan. Pertama, ada jasa pembiayaan atau financing service. Jadi, dalam hal jasa pembiayaan, perusahaan anjak piutang melakukan pembayaran di muka kepada kreditor yang besarnya tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. Yang kedua, ada jasa non-pembiayaan atau non-financing service. Jadi, yang pertama, di dalamnya ada analisis kelayakan suatu kredit, selanjutnya melakukan administrasi kredit, melakukan pengawasan terhadap kredit termasuk pengendaliannya, dan yang terakhir perlindungan terhadap risiko suatu kredit. Keuntungan anjak piutang. Yang pertama, ada keuntungan anjak piutang bagi perusahaan anjak piutang. Yang pertama, memperoleh keuntungan berupa fee dan biaya administrasi. Selanjutnya, membantu menyelesaikan pertikaian di antara kreditor dan debitur dan membantu manajemen pihak kreditor dalam penyelenggaraan kredit. Yang kedua, ada keuntungan anjak piutang bagi kreditor atau klien, yaitu mengurangi resiko kerugian dengan tertagihnya piutangnya. Selanjutnya, memperbaiki sistem administrasi yang semrawut, memperlancar kegiatan usaha, dan dengan ditagihnya piutang oleh perusahaan anjak piutang, kreditor dapat berkonsentrasi ke usaha lainnya. Dan yang terakhir, keuntungan anjak piutang bagi debitur yaitu memberikan motivasi kepada debitur untuk segera membayar utangnya secepatnya karena adanya rasa malu sehingga debitur berusaha sekuat tenaga untuk segera membayar utangnya dengan berbagai cara. Pengertian modal ventura. Modal ventura merupakan suatu investasi dalam bentuk pembiayaan berupa penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan swasta sebagai pasangan usaha untuk jangka waktu tertentu. Landasan hukum untuk mendirikan modal ventura dijelaskan dalam Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang lembaga pembiayaan dan juga Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251 Tahun 1998 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Tujuan pendirian modal ventura membantu menciptakan situasi bisnis yang sehat bagi UKM agar dapat bertumbuh menjadi usaha yang dapat diandalkan, membantu perusahaan yang sedang kekurangan likuiditas, membantu mendirikan perusahaan baru di mana tingkat risiko kerugiannya sangat besar, membantu para pengusaha yang kekurangan modal dan tidak punya jaminan material sehingga sulit memperoleh pinjaman dari bank. Keuntungan menerima investasi dari modal ventura. 1. Dana menjadi lebih mudah untuk didapatkan. 2. Dapat diperkenalkan dengan mitra bisnis. 3. Dapat menerima bantuan manajemen secara langsung. 4. Apabila proyek gagal, kerugian yang ditanggung hanya sedikit. Jenis pembiayaan modal ventura. 1. Equity financing, melakukan penyertaan dana secara langsung kepada perusahaan pasangan usaha dan mengambil bagian dari jumlah saham milik perusahaan pasangan usaha. 2. Semi equity finansial, membeli obligasi konversi yang diterbitkan oleh perusahaan pasangan usaha. 3. Mendirikan usaha baru. Perusahaan modal ventura bekerja sama dengan perusahaan pasangan dalam mendirikan sebuah usaha yang benar-benar baru. 4. Bagi hasil. Jenis pembiayaan kepada usaha kecil yang belum punya badan hukum atau yang telah berbadan hukum, di mana kedua belah pihak mendapatkan porsi dari keuntungan yang dihasilkan usaha tersebut.
Sumber-sumber dan dana modal Ventura. 1. Investor perorangan lebih menyukai dan cenderung melakukan investasi pada usaha yang telah berjalan lancar dan bersifat jangka pendek. 2. Investor institusi, biasanya perusahaan-perusahaan besar, terutama di negara-negara industri, memiliki suatu divisi tersendiri yang khusus menangani bisnis modal Ventura. 3. Perusahaan asuransi dan dana pensiun. Lembaga keuangan non-bank ini merupakan sumber dana modal Ventura yang cukup besar. 4. Perbankan. Sumber dan modal Ventura dapat diperoleh dari bank yang tertarik melakukan bisnis modal Ventura. Dalam melakukan penyertaan modal sebagai bidang usaha, perusahaan modal sebagai bidang usaha, perusahaan modal Ventura harus memiliki dana yang cukup yang dapat diperoleh dari berbagai sumber dana yang dapat dipilih sebagai berikut. Dari dana perusahaan sendiri. 1. Setoran modal dari pemegang saham. 2. Cadangan laba yang belum terpakai. 3. Laba yang ditahan dari luar perusahaan. 1. Investor baik di perorangan atau industri. 2. Pinjaman dari lembaga perbankan. 3. Pinjaman dari lembaga asuransi. 4. Pinjaman dari dana pensiun. Sekian presentasi yang bisa kelompok kami sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan, karena kelompok kami juga masih dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.